Keren. Oke bro. Ini dilemparnya Kasih seberapa makan banyak? Si makan aja sekedar. Oh, Wih gile. sana-sana biar nggak Seru berantem. banget. Wih. Sini lagi. Nih makannya ulet Jerman ya. Di sini ya. Ini kita Wih. ada jangan tuh, cocok Wih. seleranya tuh. Jari saya mau digigit ini mah namanya. Ikannya galak-galak ya kalau ikan kolam ya guys. Tuh kalau ikan kolam kayak gini nih. Responsif tuh. Wow. Jadi kalau ke tempat saya mau Iya. di sana maupun di sini asal naik ke kolam tetap pakainya ya tangga aja stainless semua. Wih, kenapa gitu Om? Karena sekali bikin biar nggak. Audrey King of the Jungle. Guys, hari ini gua akan kembali ke markas Red Dragon Indonesia. Tempat arwana, grooming room, kolam pembesaran dengan jumlah ikan terbanyak di Indonesia. Akuarium di sini jumlahnya bisa mencapai 1000 akuarium dengan jumlah ikan arwana mencapai 3000 ekor. Bahkan di atas itu harusnya kalau digabung sama yang gede. Nah, ternyata sang owner Om Riyadi ini ada bikin tempat terselubung baru di rumah beliau. Nah, kalau kalian lihat ini rumahnya beliau nih, di bawahnya ada muka gua nih. Ini adalah tanning room. Ditambah beliau juga lagi bikin kolam di lantai 3 rumahnya. Kita akan ajak kalian tour keliling ya. Ini seperti apa nih orang yang peliharaannya ribuan ekor arwana di rumah sendiri. Sekaligus rumah ini juga bener-bener unik karena menjadi mungkin rumah tertinggi di Bekasi. Yo guys, kita mau lihat nih kualitas dari arwana-arwana dan gimana sih metode RDI, metode beliau Om Riyadi untuk membesarkan arwana sekaligus duitnya ini gimana sih, buat dijual apa buat apaan ini segini banyak? Oke, kita langsung aja belajar sembari lihat. Semoga kalian bisa tiru ya. Bisa nggak ya? Let's go. Ikan kebanggaan Indonesia. Arwana Super Red ini ikan nasional kita guys. Biar dia merah dan sebagus ini, ada perjalanan hidupnya ya. Dan gak gampang. Nah, gue pengen kasih tunjuk kalian nih, gue lagi ada di showroom gedung terbesar khusus untuk arwana di Indonesia. Ini ownernya lagi bikin tempat baru. Nah, untuk bikin dia segede gaban dan merah begitu, harus melewati proses-proses ya. Yang pertama itu ikan ini nggak bisa di akuarium begini terus jadi jumbo begini, nggak bisa. Bisa, tapi kurang bagus. Nah, biar bagus harus ada tempat space yang gede. Tidak lain tidak bukan adalah kolam ya. Tapi ini tempat gua ajak kalian keliling-keliling ya. Udah agak penuh ini guys. Jadi arwana di sini ada 2000 ekor kurang lebih. Dari ujung ke ujung ini udah full semua guys. Ikan. Ikan apa ini? Ikan apa itu? Kok tidak ada rambutnya? Enggak, itu gimbal rambutnya ya. Bukan nggak ada. Ini ukuran-ukuran segini biar bisa bodinya lebar dan gede. Sebelum berwarna merah, bagus satu ditaruh di kolam. Kalian percaya nggak? Di gedung ini, kenapa terbesar ya di Indonesia? Karena gedung ini lantainya ada 3. Di lantai 3, owner dari tempat ini bikin kolam. Banyak lagi. Kok bisa? Kalian kira saya bohong kan? Saya tukang ngibul, oke gua ajak jalan-jalan ya. Jadi lantai 1 ini buat parkiran mobil sama parkiran arwana gede.
Nah, gua harus naik lift untuk nyampe ke lantai 3 supaya kita bisa lihat kolam barunya. Nah, ini ada darts di sini nih, keren nih. Tuh. Gokil. Oke, dia harus lewat lift untuk kita sampai dan bertemu sang owner dari Red Dragon Indonesia. Oke? Tempat ikan mana ada liftnya ya? Cuman di sini doang ini, gawat ini. Buat apa bikin beginian ya? Kita harus tanya. Masa sih cuman buat ikan doang ya? Ini mah gua buat kantor udah kayak model di ini Goto ya kan? Sini ya. Oke. Pakai password lu ini. Password lah. Ikannya ngeri nih. Satu ikan 150 juta, 200 ikannya ada 2000. Berapa puluh M tuh, ya kan? Oke, kita keluar guys. Nah, ini dia tempat terbaru dari RDI. Om Riyadi. Apa kabar, Audrey? Kita ketemu lagi dari sekian lama ya, sekian purnama. Betul, akhirnya kalau aku kesini ada sesuatu yang baru ini Om ya. Gini, Audrey, kita Apa kan ini, Om? waktu itu kita ada persiapan untuk yang di lantai 3 ya. Dulu pernah waktu kita nge-shot di bawah sudah pakai drone, ada yang di lantai 3 ada kolam kita 15 biji. Nah, saat ini sudah terisi penuh dengan arwana-arwana yang dulu pembesaran di bawah, sebagian besar sudah ditarik ke atas. Ditaruh di kolam. Ya, di kolam. Di lantai 3. 3, betul. Kenapa Om nggak di lantai 1 kolamnya tadi di bawah? Karena gini, kita punya lantai 1 kan sudah full jadi grooming. Oke. Tempat grooming dari kecil ke gede, terus yang udah besar dijadiin ruang tanning, terus sebelahnya yang sudah bagus dimasukin ke showroom VIP kita. Jadi otomatis untuk yang sudah grooming mulai besarin dari kecil sampai sedang, ukuran 30 cm lah kurang lebih, itu sekarang sudah kita Pindah naikin ke ke atas. Orang-orang mah biasanya bikin kolam yang di bawah Om, atasnya showroomnya. Nah, ini kenapa kebalik Om? Karena gini, kalau kita bikin seperti biasa, itu kan mereka sebetulnya mungkin memang tempatnya juga sangat besar atau memang adanya di daerah. Oke. Kalau kita ada di tengah kota, terus lahannya ada, ya sangat terbatas. Terus ini kebetulan kurang lebih lahan kita kan cuma 2000 meter. Oke. Jadi otomatis yang kita berdayakan, makanya kolam kita naikin ke lantai 3. 2000 meter buat ikan arwana doang nggak cuma Om, itu gede Om. Kalau secara bangunan kita malah sudah 6.600 meter persegi. Waduh, gila. Jadi ini tempat arwana mungkin terbesar di Indonesia Om. Khusus. Saya kan jarang kemana-mana ya. Oh. Audrey kan lebih sering Iya, kemana-mana. kalau indoor kayaknya kalau gedung. ngeklaim ya kita pengennya ngeklaim seperti itu. Malah memang jujur ngomong pada saat ini kita punya ruang tanning dan ruang grooming yang memang kurang lebih 1000 akuarium kan totalnya. 1000 akuarium, Nah, luar untuk yang biasa. di sini pun Ini kita apa ini, lagi Om? persiap. Ini buat anakan. Oh, ini buat Karena anakan kayak yang di bawah? Sekarang ini kan kita tahu ya, seperti yang kita tahu, kita persiapan untuk anakan yang memang ada yang dari hasil kita sendiri, ada yang dari hasil dari tempatnya Kuapo, ada juga dari teman-teman yang memang sudah kita bicarakan untuk ditampung dan dibesarkan di sini. Nah, ini untuk akuarium semeter kali 20. Ini. Nah, Ini di sini dulu nih sebenarnya harusnya. Ya. Sebelum ke kolam. ya, kan ini kecil nanti rencananya ini yang kecil di sini. Nanti kalau memang udah sedang, yang udah layak turun kolam baru nanti pindah ke sana. Pindah ke kolam. Tapi yang bawah juga sama karena kita sebetulnya bukan cuman buat kita sendiri. Kalau buat kita sendiri ya mungkin bisa kelebihan karena satu begini kan isinya lumayan banyak gitu. Bukan buat sendiri tuh gimana? Buat siapa emang Om? Bisa buat ekspor, Oh, ada buat buat ekspor. ke dalam maupun ke luar negeri lah. Oh, buat masyarakat lokal juga Betul, bisa. betul. Nih, wow, ini keren amat Om. Ini tembusannya kemana Om? Rooftop ini. Ya. Wih, ini ada rooftopnya, gokil. Nah, Nih, ini apanya, kita Om? untuk yang semeter kali 2 meter, kita total ada 42 akuarium. 42 nah, akuarium. untuk yang ini juga kita ada 60 akuarium sampai 80 rencananya di sini sampai di sini. Nanti kemungkinan besar akan ke sana. Nah, kalau masih kurang, kita ada rencana nanti ke depannya untuk bak fiber akan ada di sana. Kok bisa masih kurang sih Om? Memang targetnya berapa banyak? Enggak sih, sebetulnya sih kita kan sudah janji ya sama teman-teman untuk mengembangkan atau kita coba cari cara lain untuk memasarkan arwana di beberapa negara tujuan. Nah, yang sudah ramai kan di beberapa negara tujuan seperti kita tahu ya mungkin Mana aja, Om? China pasar terbesarnya bisa Cina. jadi
Nah selain itu kan ada Thailand yang sekarang Thailand. sama Vietnam berkembang. Vietnam. Gitu. Terus sekarang Filipina juga banyak bikin kontes, Malaysia, Singapura, ya kan. Wah. Jadi otomatis kita berharap di luar itu masih ada negara lain yang sekarang ini lagi kita planning untuk kita coba pasarkan di luar negara itu. Keren. Ikan Indonesia harus mendunia nih. Ya, membesarkan kuota lah untuk kita pasarkan Wah, di ini luar. pusatnya dari Ini masih tempat-tempat proses seperti sih. ini. Mungkin untuk yang Iya. konten berikutnya lah. Oke, Audrey bisa datang siap. Nanti kita lihat yang di sini ya. Full dengan anak ikannya. Jadi kalian lihat ini perjuangan nggak main-main ini ya. Ikannya ini bakal banyak banget dan raknya aja segini gede. Audrey kalau ke tempat saya mau Iya. di sana maupun di sini asal naik ke kolam tetap pakainya ya tangga aja stainless semua. Wih, kenapa gitu Om? Karena sekali bikin biar nggak butuh perawatan ya karena Oh, biar boleh nggak dibilang, karatan. dia sangat praktis. Kuat ya. Ikan ini semua saya tempat pakainya apa stainless. ini? Ini semua Os. saya pakainya stainless nih. Stainless Om. Ah. Gila ini berapa mahal Om? Kayak gini bentuknya. Nah, kalau untuk harga kita skip Wah, lah. pasti Artinya mahal memang dong. kita bikin untuk jangka panjang kan. Nah, Wah, maksudnya pasti mahal nah, banget ini yang dulu Audrey lihat yang ukurannya waktu itu sekitar 15 cm kurang lebih ya. Tadinya 15 sudah- cm? Ya, 15 cm kurang lebih. Terakhir saya kesini bulan-bulan awal tahun lah ya. Ya. Bulan 3, bulan 4. Ya, Sekarang jadi ini udah hampir akhir kurang- tahun udah segede gini. Ya, ada yang dari 7 cm juga ada. Waktu itu kan 7, 8, 9, 10 ini ada. Wah, sekarang udah segede gini. Jadi saat Wow. ini kita sudah taruh di kolam dengan beberapa kali sortir. Jadi akhirnya kepilih yang beberapa ekor ikan. Nah ini nanti rencananya kita mau angkat sekitar di 45 up, sampai 50 lah. 45 cm kurang lebih bisa diangkat. Wow. Tapi Om, kenapa sih harus dibikinin kolam segede gini? Emang nggak bisa Om dipakein kolam semeter, 2 meter aja? Sebetulnya bisa, cuman kan secara perawatan kan beda ya. Kalau ini kan kita juga pakai sistem ya. Jadi Oke, coba makanya kita lihat. begitu dia ngisap, kotoran yang keisap dia akan turun di bagian bawah sini. Makanya di sini ada backwash. Oke. Kita backwash kotoran kasar dia akan keluar seperti ini. Nah, dia akan kesedot. Nah, kalau mesinnya ini kita matiin sebenarnya ini kotoran akan kesedot habis, dia turun sendiri otomatis. Wow. Nah, nah kalau sudah dia tinggal yang halusnya dia akan kesaring. Oke. Terus dia akan saring, udah bersih di bawah sana baru turun ke bawah lagi. Jadi ini untuk mekanis filter aja. Nah, Terus ini ada apa Om? Dripping, airnya keluar terus? ya karena kita butuh penyegaran kan. Ikan ini sebetulnya kalau dikasih air yang sama terus menerus diadakan filtrasi, dia tidak ada penyegaran sebetulnya. Jadi Oke. secara dripping ini kan ada dua fungsi ya. Satu ada penyegaran air ya, terutama untuk supaya ikan lebih segar. Kedua ya biar dia nafsu makannya juga bisa tambah besar karena air ini kan dalam satu hari mungkin bisa setengah kubik lah. Oh gitu Om? 200 liter lah untuk yang ditambahkan. Oh yang ditambahin doang. Ya. Jadi air terus-terus ya? Ya, apa hanya keisi di drip terus ya? Wow. Wow. Lihat kondisi ikan kita kan Bagus-bagus begitu banget. segar kan gitu. Seger-seger banget tuh pada aktif ya. Nah, Luar biasa. Total kita ada 15 kolam ini sih. 15 kolam Ya, ke sana. ya. Satu kolam isinya berapa Om? Ini 100 lebih. 100 lebih. Kali 15 berarti yang di atas dong ini 1.500 Om. Tapi super red nggak sebanyak itu. Super red kurang lebih 1000-an. Oh, Nah, kalau sisanya kita ada albino, ada silver albino, ada silvernya juga yang mana genetiknya kemarin kata teman-teman indukannya ada yang platinum, makanya saya Oke. tahan gitu. Oh, ada indukan platinum silver. Nah, tapi Ini super red masih semua belum gile, begitu gile, kelihatan gile. sih. Nah, Tempat apa ini guys? Gila ini semuanya loh. Wow. Satu kolam 100-an. Ya. Kolamnya size berapa ada Om? yang 150, ada yang 138, ada yang 112. Jadi kalau size ini ukuran kotornya itu kurang lebih 3 meter kali 9. Oh ini 3 meter, ke sononya 9. Kotornya, Kayak lapangan futsal ya. bersihnya sekitar 2,5 meter lah kurang lebih. Tingginya. Enggak, lebarnya Oh, itu. lebarnya enggak. 2 meter setengah Kali sampai 3 meter. 13-an, Nah, Wah, ini sampai Kali makin ke sana 9 makin ya. panjang Om. 9 meter, hah? Makin ke sana makin lebar apa sama semua? Sama semua, yang sama ujung semua. sana aja. Karena tanahnya miring, saya jadiin buat penampungan air yang buat drifting ini. Wow. Jadi cara kerjanya kurang lebih sama. Gila ini keren banget. Ini dari segala size ada ini ya. Ya, Sebenarnya ini kan Om sendiri yang membesarkan nih. Size ukuran arwana itu per bulan tuh nambahnya berapa senti kalau di kolam begini Om? kadang-kadang beda. Kalau yang panen tua dengan nggak panen muda aja beda. Terus gitu. pola makan juga menentukan. Sama
masa perawatan itu ada nggak gangguan, misalnya ikannya kurang sehat atau apa. Nah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan. Oke. Tapi kalau secara umum dia jarang sakit, biasanya tumbuhnya jauh lebih cepat. Nah, cuman yang memang cepat itu ya seperti yang kita bilang, dia kalau dari ukuran kecil sampai ke ukuran 22 cm mungkin bisa lebih cepat. Tapi setelah 22 up ke atas, 25 up ke atas dia agak mengalami agak pelambatan sedikit. Dan 30 ke atas itu juga sama prosesnya. Paling cepet Om pernah ngegedein dalam waktu setahun dari berapa ke berapa Om? Ingat nggak? Itu rata-rata bisa 40 cm. Huh, Bisa. dari kecil begini sampai Ya, segede gini bisa, langsung bisa setahun. 40 cm kurang lebih. 37 Dengan 35, metode ini ya? Ya, 35, 37 bisa. Wah, ini metode terbukti berarti ya. Kecil di akuarium, pindah ke sini dulu. Ini golden yang kebetulan dari teman saya yang di Pekanbaru Riau. Oke, ini Golden Riau. Nah, ini yang dia RTG. bilang buat indukannya yang agak bagus. Ya. Makanya kita bisa lihat tuh untuk ukuran dayungnya agak lumayan bagus. Oke. Terus untuk ekornya ya. Wih, cakep-cakep banget ini RTG-nya ya. Nah, ini RTG yang asli Indonesia ya. Jadi selama ini yang beredar kan golden orang taunya prospek lah, Malaysia. Malaysia. Makanya saya coba galakin juga arwana yang golden red dari Riau. Ya. Coba kita bawa ke pasar kan dalam tanda kutip. Gitu. Wah, ini keren ini ya. Ini juga kemarin datangnya ukuran berapa ya? 7 cm, 8 7 cm. cm. Ya. Sekarang udah besar-besar ini 20 Tapi 30 golden cm ya. kita jujur ngomong golden yang dari Pekanbaru ini termasuk yang fisiknya kuat. Karena proses waktu itu kirim 103 ekor sampai hari ini masih ada kira-kira 101 ya. Korban cuma 2. Cuman korban 2. Jadi ada yang nggak selamat 2 ekor doang ya. Gila. Nah kalau yang ini yang silver Ini- albino. Kalau tadi tuh semua arwana Indonesia yang dilindungi, yang ini tidak ya. Ya ini juga aslinya sebenarnya dari Brazil, tapi sekarang banyak diternak di Indonesia, terutama di Pekanbaru. Nah ini yang benar-benar dari Pekanbaru, matanya masih merah, Wow. ya warna kuningnya itu masih legit, sangat legit ya. Artinya kayak kita sebut sebagai Japan banana ya, kayak Apa? pisangnya banana itu, pisangnya Jepang Oh, yang Tokyo Banana ya, maksudnya. Tokyo banana tuh. Oh, kayak Tokyo Banana. Seperti itu. Nah, Lucu perbedaannya ini sebetulnya kalau kita taruh di tempat gelap dia cakep sekali karena dasarnya putih, dia kelihatannya kuningnya masih ada. Tapi kalau yang biasa putih udah hilang. Oke. Tuh. Jadi harus kuning sebenarnya silver albino ya. Ya, kalau albino makin kuning kan makin menarik ya. Ini ngomong-ngomong Om, kenapa backgroundnya ini dari super red, golden red, albino? Backgroundnya putih semua kenapa Om? Karena untuk membersihkannya jauh lebih mudah ya. Karena kita pakai scraper, kita dorong untuk bersihinnya. Terus untuk kotorannya kita pakai 2 metode. Yang kasar kita pakai serokan, yang halus kita pakai yang vacuum cleaner yang RDI itu. Oke, pakai vacuum cleaner RDI itu ya. Ya. Itu ini yang ini nih, berguna betul, sekali nih guys. betul. Jadi udah nggak capek-capek nyedot pakai. Betul. Untuk nyedot yang kasarnya kita pakai yang itu, kalau yang halusnya kita pakai kasar pakai serokan, halus pakai itu. Kalau ada 15 suruh nyedot pakai bibir, kempot bibir kita ya. Makanya pakai itu tuh, bagus itu ya. Alat luar biasa itu. Wow. Wih, apa ini Om? Nah, ini silver. Hah? Silver biasa? Ya, yang saya bilang ada genetik platinum. tapi kita belum tahu yang mana. Makanya ini saya adakan pembesaran nanti untuk calon indukan lagi aja. Coba ini lihat, ini keren amat. Ini kayak platinum semua Om. Enggak. Enggak ya? Itu masih kelihatan tapi enggak murni gitu. Kapan? Nah, biasanya dari calon inilah yang nanti generasi berikutnya banyak Bisa platinum. gitu. Ini menurut versi teman-teman juga. Kalau saya kan cuman coba terapin ya. Tapi ini kayak platinum semua Om, bentuknya kayak platinum semua. Ini karena ada genetiknya platinum Genetik aja. platinum. Jadi kalau arwana silver biasa mungkin 100.000 ya Om. Ya. Kalau platinum bukannya 70 juta, 80 juta. Enggak sih, anakan kalau kecilnya biasanya sekitar 35-40 ribu. Anakan ya yang ukuran 40.000 10 rupiah. cm kurang, nah 8 cm, 9 cm, 10 cm. Nah, kalau yang platinumnya kecilnya segitu biasanya sudah 18 juta. Perbandingannya lumayan. Jauh ya, bedanya jauh sekali ya. 50 kali lipat ya. 50 kali lipat guys. Gile. Ini berharap keluar platinum nanti ya. Iya, betul. Keren banget, ini banyak sekali. Malah, Jadi sampai sana silver, platinum gini semua, gen platinum. tapi ini belum bisa disebut platinum sih. Ya, bawa genetik aja ya Om ya. Ini karena indukannya tuh lihat tuh. Wih, makin putih makin Enggak, kesini. indukannya ada yang platinum gitu. Oh, ada indukan platinum. Bawa darah platinum, makanya ini
Saya coba besarin aja, kan dari jauh kelihatan tuh. Iya, beda sama silver biasa tuh agak hitam. Ini karena sisiknya ada ininya ya Om, kayak apa ya, kalau di koi itu ginrin gitu, ada metalik-metalik gitu ya? Ya betul, makanya saya bilang, Wah. saya juga belum tahu dari kelompok ini kan kemarin dia panennya massal ya. Iya. Jadi akhirnya kita coba besarin aja. Kalau yang ini memang kemarin ada persiapan ikan kita yang di Ponti mau dibawa ke sini. Oke. Tapi begitu udah dekat hari hanya malah di sana dia kurang sehat, akhirnya tertunda. Nah kalau Om, ini yang kemarin kita iya. udah bawa ke sini. Apa ini Om? Ini yang Spread lagi. ekornya yang gede-gede, yang kemarin kita sebut sebagai pionik ya. Tapi ini kan yang inti-intinya udah kita sortir, udah dijual ke China kemarin. Apa pionik? Pionik kita sebutnya Pionik. arwana pionik. Bukan slayer ya? Nah Bukan kalau tumpai. slayer kan itu bahasa luarnya. Oke. Kalau kita produksi kan mesti punya merek dagang. Oke. Nah kita sebut ini adalah arwana pionik yang mana Oke. kebetulan ini kalau disebut grade ini grade C apa grade D. Oke. Nah grade AB-nya sudah kita kirim ke China kemarin. Wah, oh ini mahal ini Om ya? Ya, kalau dibilang mahal, ini salah satu percontohan yang sedang saya terapin untuk dikembangkan untuk jadi generasi kedua. Jadi ini Wow. nanti kita akan gunakan untuk jadi calon induk aja. Ini Keren. tidak dijual lagi. Anakan yang inilah kita pengen tahu jadinya apa. Gitu. Kalau arwana biasa mungkin berapa ya? 3-4 juta ya Om? Hmm. Kalau yang ini Pionix ini Kalau berapa? yang bagusnya kita pernah jual sampai 60 sih. Hah? Satu ekor? Kalau yang Ini? Iya. Kalau yang grade A kita borongan aja kita bisa jual 20 lebih, 30-an. Oke, ini anggap nih 20-30 ya? Enggak, ini enggak sampai. Nggak Kalau nyampe? ini kita anggap Belasan? ya mungkin 10 jutaan kurang lebih. 10 jutaan Ya, dikali ada sampai berapa? 12 juta setengah. Ini kemarin cuma ada 56 biji ya. Enggak cuma Om, itu banyak Om. Nah, 10 Nah, kali ini 50, 500 kita juta ini. Gila ini. Penampungannya ada di sini. Jadi semua air yang di dripping dari sini datangnya dari sini. Oh ini penampungannya? Nah, ini penampungan tapi sebelum ke penampungan sini sudah ada di toren bawah. Oke. Dan air ini juga kita oplos. 75%-nya itu RO, Oke. sekitar kurang lebih 20%-nya kita air tanah. Oke. Jadi Artana campur RRO. Ya, supaya siap pakai lah. Jadi kita udah melalui proses pertama proses di depan toko, habis itu proses di belakang, baru dinaikin ke sini. Malah ada satu yang saya naikin ke lantai 5. Hah, lantai 5? Oh gedung ini ada lantai 5-nya? Nah, kalau pipa yang dari sana dari lantai 5 tuh airnya. Oke. Nah, kalau pipa yang dari sini ini dari sini. Wow. Om, maksudnya ini kan orang agak ngeri ya bikin kolam di lantai 3. Oh, Kenapa Om pede banget Om? Kalau ini kan dari awal Bangunannya? secara fondasi saya memang bangun sendiri, nge-treat sendiri karena untuk baik menahan beban, kita teorinya gini, banyak orang bilang, wah apa kuat tuh fondasi. Iya, apa nggak roboh? Ada satu pertanyaan, Apa tuh Om? hotelnya itu 50 lantai, Hotel? kolam renangnya di 51, kok kuat? Karena dari awal, konsep awal, begitu dibangun, dia sudah ada perhitungan beban yang di atas. Nah ini juga sama, bangunan ini kita udah perhitungkan. Malah ini sebenarnya masih pembesaran. Aslinya dia bisa tahan tekanan sampai 1,5 meter. Oh gitu, jadi satu kolam bisa sampai 1,5 Bisa meter. 1,5 meter. Wow, jadi Karena saya pakai cakar ayam yang benar-benar gede, borpelnya segala macam udah kita perhitungkan. wow, jadi Karena aman saya ya. waktu dari awal bangun memang habis duit banyak untuk di bawah. Sama Itu karena dasarnya. pengalaman juga dari gedung yang kemarin ya. Nah, itu ya. Emang Om Riyadi ini spesialis gedung air sebenarnya ya. Nah, yang di sana kan kemarin kurang lebih berapa ton. Nah, ini lebih gede lagi. Lebih gede sebenarnya. ini, Om? Kalau perhitungan kita ini adalah 36 meter ya kali 9. Ya, berarti kan ini ada 300 meter lebih. Berikut ini jatuhnya sekitar 400 lah kita sebut ya. 400 meter Nah, persegi 400 meter persegi Isi air. ditambah lagi 1,5 meter. ketinggian Nah. airnya. Berapa ribu ton itu? Iya. Wah, udah kayak itu naruh masih- aja 5 nih di atas ini. Ya, itu makanya saya bilang kalau dikali lagi dengan yang tadi kan kita sebutkan, kalau misalnya dia itu 40 kali 9, Oh, berarti 3.600 kan. 3.600? Berapa ton itu? Kalau misalnya di fullin itu berapa ton. Nah, tapi kembali lagi, memang dari awal strukturnya Sudah ada. diperhitungkan. udah ada Nah, planningnya memang Orang ya. pakainya WF, kita pakainya Habib. Wah itu tuh rumus yang mau bikin gedung air itu kayak begitu Kalau rumusnya. ya. Habib Udah kan dibocorin. biasanya orang buat pakai jembatan. Oh buat bikin Ya, kalau jembatan. bikin jembatan pakai Habib kan. Kalau bangun rumah pakai WF.
Oh jadi pakai Habim ini? Ya, pakai Habim. Oh jadi bisa dinaikin truk tronton di atas ini sebenarnya ya? Lebih bisa naikin banyak tronton mah. Bisa naikin banyak trontonnya ya. Gimana cuman ikan? Wah, emang kualitas luar biasa. Om, ini dari tadi pompanya banyak banget nih. Pompa apa Om? Nah, Pompa ini pompa ACX. RDI yang terbaru ACX itu. Oh Ya, ini dia ya. nih. Apa ini kelebihannya ini Om? juga, yang pertama harga ya. Harga? Ini kita dapat subsidi dari pabrik. Dari harga 1 juta lebih, cuma dijual sekitar setengah harganya, Ngas. Nah, Masa cuma 500-an Om? ya, Ngas. Segede gini pompanya? Ini yang 12.000 liter. Wow, ini pompanya compact tapi kekuatannya gede banget ini ya? Betul. Ini kita bikin Pakai Om dua. lihat nggak? Itu dia yang satu ngisep bawah, satu ngisep atas. Oh bisa begitu? Nah, ini saya bikin manual. Wow, oh, Efektif, bagus. Nah, nanti RDI akan keluar produk sambungannya Oke. langsung dari pabrik seperti begini. Oh, jadi ada survei skimmernya. Ya, dia ada surface skimmernya, ada Ada juga di dalam. sedotannya. Nah, itu yang bawah saya bikin 2 ngisepnya. Oke. Terus bisa di setel tinggi air ngikutin. Oke, jadi overflow ya guys ini. Ya, ya. Nah, Jadi pup yang ngambang-ngambang bisa langsung masuk ke situ. oh itu yang kesedot. Kalau yang ngebuang ini overflow-nya ini satu. Oh, ini yang buang. Ini overflow. Ini kan lihat nih pipa ini kan Oh, ini kiri yang makanan beda ya? Enggak, ini 2 sama. Sama. Terus ada satu lagi tuh sebelahnya tuh. Itu Oh, yang overflow iya. yang kotoran atas. Oh iya benar Itu benar. langsung kebuang. Nah, itu juga air dripping yang penuh lebih luber keluar sana. Wah, keren. Ini overflow yang bawa sini berarti nih. Lalu pompa ACX namanya ya. Keren banget itu keluaran terbaru tuh harus punya ya. Nah, itu- Harga cuma 500.000. Kalau yang malah yang biasa dipakai orang-orang kan 3.500. Nah, yang kecil buat akuarium. 3.500 untuk yang akuarium semeter setengah, semeter. Harga berapa, Om? Sampai itu cuma 300 lebih 400. Wah, terjangkau ya cuma 300-400.000. Luar biasa. Nih Om, tempat ini pakai apa lagi Pak? Ada heaternya atau apa lagi? Heaternya ini. Apa Mereka itu? ruangan ini sudah cukup panas kan. Oh ini heaternya Cuman dari kalau atap ini? ikan sakit kita tetap pakai. Oh, Cuman pakai heater heater. yang kita pakai itu bisa 500 watt, pakai 4, pakai 5. begitu caranya ya. Biasanya pola begini, ikan sakit itu cuma masalah pencernaan aja, yang lain nggak ada. Kebanyakan makan, kita kotorannya telat disedot. Oh gitu. Nggak ada penyakit lain ya? Tidak terlalu banyak problem karena secara suhu kan bisa tahu. Di sini kan hangat ya. Iya, ini kita udah kayak Makanya gini ini nih buat tadi buat ke ikan udah oke. Keren banget ini. Nah, kalau mau Terobosan tahu silver terbaru. biasa, saya taruh 1 di situ tuh. Mana? Yang mana Om? Itu. Oh yang hitam itu? Itu di situ ada hitam itu silver biasa itu. Nah, Yang ini juga silver biasa. nih tuh. itu yang agak hitam. Ada 2 biji, 3 biji. tuh. Makanya tadi aku bilang ini kayak platinum semua. Ini penyimpangan masih belum disebut penghargaan itulah. Oke. Itu silver. Semoga keluar nanti ya silver semua ya. Apa platinum semua Kalau ini ya. juga nanti buat indukan, kita sih tidak jual jadi platinum karena Nggak jual. secara aslinya ini nggak bisa disebut platinum masih. Oke, ini masih belum. Tapi ini pasar luar negerinya ada Om, kayak Super Red enggak? Kalau super red, kalau ini malah laku kecil-kecil, Oh, cuman gede gitu. mereka udah ongkos kirimnya mahal kan. Jadi kendala sebetulnya besar kecil laku, cuman kendala di ongkos kirim kalau misalnya ikan ini. Karena Dan cepat ikan gede. ini kalau gede juga kan nggak terlalu Mahal. mahal. Iya. Ketimbang ongkos kirim. Kalau Oh. super red beda. Jadi ini untuk lokal banyakan ya. Iya. Kalau Super Red jauh harganya. Kalau udah Terutama gede yang Phoenix biasanya tadi. untuk lokal. Tapi kita kan karena memang rencananya buat, soalnya ada beberapa teman-teman yang pesen bibit yang kayak gini, makanya ini nanti mungkin akan kita tahan, kita besarin. Kalau retailnya jauh dong. Kalau tadi kan berapa 60.000 Om kecilnya yang normal biasa. Kalau yang bawa gen ini nggak dijual. emang nggak dijual, nggak ada harga ya, itu nggak ada harga ya. Masih membingungkan ya harganya. Ini tapi emang goldennya keren banget nih, kita lihat sekali lagi guys. Bodinya bulat-bulat amat ini ya. Tuh. Terus lihat layar atas, layar bawah, Gondrong, ya? ekor. Nah, Tapi bodinya bulat-bulat loh. Ini yang bikin enak tuh kotak-kotak bodinya. Iya. Jadi beda dari RTG lain ya. Cantik banget. Ini target sampai berapa senti Om di sini? Si Asian Arowananya. kalau untuk arwana kita sebetulnya rencana yang sudah selektif itu kita angkat di kisaran 47-50 Oh. cm. Kenapa nggak bikin sampai 70 Om? Kalau sampai sebesar itu butuhnya 2,5 tahun, 3 tahun. Oh ini ada target waktunya nih. Ya, kita kan harus ada yang digeser kan. Nah, kenapa saat ini saya masih pakai yang jenis begini? Ya. Nanti ini kan akan dipindahin ke tempat yang lain. Oh. Nah, setelah super red yang bawah besar,
yang nanti kita akan kembangin besar akan kepake. Nanti sini super red semua. Wow, ntar super red semua. Ini Wow. sebenarnya saya siapin buat super red. Oke. Tapi karena kebetulan ada satu partai yang kemarin katanya ada gen platinumnya, jadi saya Oh, itu mah ngambil biasa. kepepet namanya ya? Nah, di bawah ada yang silver biasa, kita ada di bawah. Oh, ada juga silver Ada. biasa. Semua lengkap ini di sini ada ya. Nih, ini makin gede-gede lagi seperti yang di awal tadi nih. Tuh, cakep-cakep banget. Jadi setelah dari sini 40 sampai 50 cm baru di tanning di bawah. Ya, kita Di ruangan sortir tanning. lah, sortir, terus kita baru pisahin. Nah, sebetulnya di bawah juga ada sebagian yang kita udah sortir karena kemarin karena yang besar-besar kan kita waktu Audrey datang kemarin Iya. ada yang ukuran 50 sentian. Itu sudah dibayarin untuk jadi indukan. Oke, udah Nah, laku. sudah dibeli lah, udah dibayar, udah Keren. dikirim kemarin. Wah, luar biasa Nah. ini guys ya. Cepet benar perputaran ikan ini ternyata ya. Wow. Oke, kalau begitu kita turun kali Om ya. Iya, boleh. Kita lihat yang mana ya kira-kira yang sudah berasal dari kolam ini dan siap ditanding supaya menjadi merah kayak tadi, oke? Ini juga lihat tuh. Oh, ini nih. Itu ringnya mulai keluar tuh kan. Padahal belum Oh, iya. umurnya sebenarnya. Bisa keluar sendiri gitu ya? Belum umurnya. Tuh ada ringnya tuh. Wah, gokil. Ini paling gede yang ini berarti ini kolam pertama nih dari yang tadi. Ya. Wah, Tuh, gila udah ada green yang bassnya gede kelihatan juga sekali. kan. Keren. Kita Oke. mau kasih makan nggak? Oh, ayo kita Ayo. kasih makan dulu Om. Tentu. Oke guys, waktunya kita memberi makan 1000 ekor arwana di gedung lantai 3 ini ya. Kalau sama yang semi platinum di sini hampir 3.000. Oh, 3000 arwana berarti ya. Kalau itu satu kolamnya kan isinya banyak. Iya. 300-400 ekor. Oh, yang gitu ya. Keren. Oke bro. Ini dilemparnya Kasih seberapa makan banyak? Si makan aja sekedar. Oh, Wih, gile. sana-sana biar nggak Seru berantem. banget. Wih. Sini lagi. Nih makannya ulet Jerman ya. Di sini ya. Ini kita Wih. ada pagi biasanya ulat Jerman, kadang siang ulat Jerman. Kalau kita pagi kodok, siangnya ulat Jerman. Oke. Nanti beberapa hari sekali kasih udang. Oke. Nah, Beberapa hari sekali kita kasih selang-seling lah. Wih, gile keren banget. Wah, gedung baru terus ini. Wih, gokil. Rakus-rakus banget ikannya. Sini Mas, saya coba dong Mas. Nah, coba sebelah sini ya. Ini kasih makan lagi tuh, dikit lagi. Kalau mahal ikan mahal ya, makanannya juga nggak mahal ternyata. Makanya ginian doang nih. Halo guys. Wih, gokil. Wih. Ini yang di dalam kolam ini ada 100 lebih nih ya. Seru banget ini tuh. Wih. Biar cepet gede gini nih. Keren. Semuanya dilindungi guys. Gokil. Wih, bagus banget. Udah ya biasanya belum. Ayo. Nah, ini namanya memberi makan duit ya ini ya. Asik. Tuh. Keren. Nih. Wah. Rakus-rakus amat Om ini. Ya, kalau biasanya Ini- mereka kalau sehat makannya nafsu. Kalau Oh. dia kurang sehat, nah makannya agak kurang. Makanya Wih. pengaruh di air yang saya bilang dripping tadi sangat berpengaruh. Karena kalau di drip kan airnya seger. Karena kasih. Airnya seger ya. Airnya seger, jadi nafsu makannya tinggi jadinya gitu. Ini 1000 super red ditambah 2000 jenis-jenis lain ya. Ada 3000. Keren. Wah. Mereka pinter ya, kayak bisa ngejar ikan bisa ngejar ulet ini di mana-mana ya. Tuh. Wih. Ush. Ini kenapa airnya dipendekin Om? Karena memang dari awal kita banyak juga ya belajar sama teman-teman. Ada yang bilang air dalam bagus buat body, ada yang bilang ini itu. Tapi so far kita jaga makanannya dan kesehatannya, ikan berbentuknya sendiri sih. Oh, ini Nah, berapa kalau- senti Om airnya? 30? Enggak, ini kan kira-kira 40-an. 40. 40 lebih. 40 lebih ya. Seru banget ini guys. Ini ulet Hongkong, ulet Jerman gini sehari berapa kilo Om? Ingat nggak? Kayaknya habis 10 lebih ya. 10. Ini boleh dikasih Om? Boleh. Apalagi diobatin nggak ya? Memang lagi diobati, tapi Boleh, kemarin makasih. karena ada 1-2 yang kembang sisik, tapi udah dibawa ke bawah, udah jangan banyak-banyak. Oke, jangan banyak-banyak ya. Kasih sedikit Nah, aja kan nafsunya cemilan. nggak terlalu tinggi kan. Iya, nih cemilan dikit aja nih tuh. Oh, ini rakus juga ternyata ya. Tuh, wih gila. Seru guys ini ngasih makan baby-baby ini. Nggak baby, ini mau udah gede ya.
Wah, menyenangkan sekali. Nah, ini coba kita lihat yang varian lain. Makannya gimana ya? Golden. RTG Riau. Wih, oh, tapi RTG makannya lebih gokil ternyata ya. Udah kayak memberi makan lele. Seru banget ini tuh. Wow. Wow. Makannya ini banget. Coba kita sebar. Wih. Ayo. Makan. Makan. Wih. Makan. Wah. Takut dia ada orang. Makannya harus banyak guys, biar cepet gede ya. Kalau yang ini mah nafsu makannya gede mereka biasanya. Oh iya pastilah ini. Yang albino. Ini silver albino. Sini guys. Silver albino di sini semua. Ini kecil-kecil gini nih. Oh, belum sadar. Ayo sadar. Makan. Makan. Ya, Wih. biasanya nggak terlalu rame, jadi ada orang rame takut aja. Belah sini. Wih. Oh bisa gini. Apa-apa. Lihat ini ya. Lompat semua ini. Wah. Di situ aja. Nah, keren. Oke, ini yang tadi ya silver. Ini silver yang bawa gen agak platinum nih. Coba kita lihat. Wih. Wah, makannya gokil. Lihat itu. Wih. Biasanya nggak pernah rame. Kalau sekarang orang rame dia agak takut aja. Kalau enggak sih, wah makannya kalau Belum pas terbiasa lagi ya. dikasih kipernya makan mah cepet. Seru banget guys ini. Keren. Oke. Wih. Wah. Tetap seru ya. Ini padahal gue udah sering nih ngasih beginian, tapi seru bener tetap ya. Ini, wah gila. Passion hidup saya ini, memberikan makan hewan ya. Seru benar. Senang banget lihat mereka makan rakus begini. Gokil, menyenangkan. Oke, kita turun yuk. Kita rencana sebetulnya nanti bisa ekspansi sampai ke sana. Mau ekspansi kemana om? Ke rooftop yang sebelah sini? Iya, ini kan bisa sampai ke sini sebetulnya. Wih, gila ini sih gokil sih. Nih, gue jamin tidak ada orang Indonesia yang bikin kayak begini. Yang lainnya nih. Ini aneh banget ini, wah. Ini buat ikan gede, Om. Hah? Buat ikan gede. Ikan gede itu orang, buat orang, Om. Jadi di bawah kolam ikan tadi ini ada kolam renang manusia ya? Waduh, ini out of the box ini ya, building ini ya. Nah, kafe ada di atas tuh. Kafe? Oh, ada kafenya? Ada Bang Raden Cafe sekarang ada di Skyview. Oh, jadi di... Skyview kemarin waktu peresmian kan wali kota datang kan. Oh gitu. Tapi ini orang nggak bisa lihat ikan kan? Ditutup atasnya tadi ya? Hah? Orang nggak bisa lihat ikan dari atas kan? Nah, nggak bisa kan ketutupan. Ditutup ya? Oke. Oh ini tadi dari atas outlooknya gini guys tuh. Dari samping, atasnya ada kafenya, bawahnya ada kolam renang manusia. Tuh ada ruang fitness, ada ruang karaoke. Wih, keren. Ini kolam renang manusia siapa yang berenang om? Biasalah Om yang berenang? cucu-cucu. Oh cucu. Oh ini buat keluarga ceritanya. Ya, saya jarang berenang. Oke, tapi nggak apa-apa, seru ya. Lengkap udah kolam ikan ada, kolam orang ada, ya kan? Nah ini masih dikerjain ya, jadi Wah, ini mungkin rumah impian beberapa saya bulan om ini. lagi, beberapa bulan lagi nanti. Kalau ini rumah impiannya si Audrey mungkin semuanya ada binatang. Oh iya, bisa jadi. Di atas juga Oh iya, bergelantungan. saya taruhin ini untuk anak beruang kutub di atas om. Keren banget. Iya. Seru banget, nggak bisa mati lah kalau anak beruang kutub ini keringetan gini kita. Itu Yuk. ada yang baru mau dibawa nggak? Buat dikandangin. Itu ada si Rara. Oh, kalau itu jangan dikandangin, itu karyawan sini, jangan om. Takut saya om. Oke. Ayo kita turun yuk, kita lihat lagi ikan-ikan yang sudah besar ya. Kita ke kafe ya, ke atas aku aja lihat. Oh kita lihat dulu ya.
Tapi jadi sore belum ada siang. Cuman maksudnya ini boleh buat umum Om? Belum buat umum kafenya. Gitu. Oke, kita ke kafe dulu ya. Biar kalian lihat ini bangunan ini tuh kayak apa kan sih? sama Novi sampai sore, misalnya. Nah, kalau sampai sore bisa tuh Naik ke atas. Keren jam banget. 4 udah buka. Ini konsepnya apa Om? Kenapa tiba-tiba bisa ada kafe di atas? Karena belum ada ya di Bekasi yang sky view kan. Sky View. Oh, konsepnya Sky View. Kan Kenapa nggak Arwana ini View kan Om? kantor kita. Nah, ini sky view. Oh, ini sky view. Tuh. Wih, keren. Beda kan suasananya udah kan. Di rumah ada kayak ginian ya? Hah? Ini rumah orang ini kayak ada beginian ya? Iya. Wow. Ini keren banget Om. Ada yang nikahan ini Om. Siapa yang nikah di sini nih? Wah, keren banget. Wah, ini out of the box ini, gokil ini. Ini kalau tiap Jumat malam, Sabtu malam ada live musik. Oh, ada live musiknya. Gila ada barnya. Ini penggabungan antara farm arwana pembesaran, grooming, dan juga cafe. Nah, kalau dari sini kelihatan tadi farmnya di sini. Oh, kelihatan nih farmnya. Nah, bisa itu tadi Oh, kan. farm arwana ada di sini. Itu tadi dari atas, tapi nggak bisa kelihatan. Dulu Oh, kan ya bening ini. semua. Terlalu panas, bening semua. Akhirnya saya suruh. Oh, ditutup dihitamin. bukan karena takut dimaling, Om? Bukan, karena tadinya kan pakai yang bening semua. Panas Oke. banget. Oh, panas. Gampang lumutan. Oh, gitu. Jadi ditutup bukan karena takut dimaling. Iya. Dia karena panas ternyata. Panasnya over kemarin, makanya ini akhirnya diatasi lagi. Oke. Keren ya ini ya. Rooftop. Lihat ini. Ini lantai 5, kalau tadi lantai 3. Ini udah jadi gedung paling tinggi di Bekasi, Om. Untuk rumah ya. Rumah paling tinggi di Bekasi ya ini ya. Karena kita biarpun 5 lantai, satu lantainya itu kan 4,5 5 meter. Wow. Jadi 27 meter sampai di sini. Dijamin rumah paling tinggi di Bekasi. Nah, itu. Arwana paling banyak di Indonesia nih ya. Itu kan GOR Bekasi. Oh, itu gedung olahraga Bekasi. Iya, itu DPRD Bekasi. Luar Kelihatan sampai biasa. Tambun kelihatan. Sampai Tambun. Kebetulan SDI dari sini kelihatan banget tuh. Oh, ini Tuh, gudangnya Om SDI Riyadi di sini nih. tuh. Gudang SDI itu. Gudang SDI. Nah. Itu ya. Keren. Dari sini bisa kelihatan. Oh, ternyata tinggian bangunan ini, Om. Ya Dibanding dong, gudang. Jauh dong. Oh, jauh. Itu gudang gede banget loh sebenarnya aslinya. Tuh, Ada di sana. Itu bangunan orang 3 lantai saja kayak mainan kecil-kecil. Waduh, coba yang 3 lantai kayak mainan yang mana, Om? Itu kecil-kecil. Ini 3 lantai nih? 3 lantai itu. Oh, di bawah kita ini 3 3 lantai. lantai itu. Jadi lantai 3-nya di sini nih jauh lebih tinggi daripada sebelah ya. Ini Lantai 3 lantai rasa 5. Lantai 5. Nah, kalau yang lantai 3 tadi tempat ikan. Tapi ini lantai 5 rasa lantai 10, Om. Lantai 7. Lantai 7 rasa lantai 7 ya sebenarnya ya. Nah, SDI-nya kelihatan di situ. Keren. Wow. Gila ya ini ternyata bisa loh ya. Penggabungan beberapa konsep jadi satu ini. Ya, karena kita kan pengen pas kalau ada teman atau ada apa orang berkunjung, kalau sore malam dia bisa santai di sini. Kalau siang biasanya masih agak panas bisa masuk dalam, ini ruang AC. Oke. Atau pas ketemu pas hujan pada bisa masuk ke sini atau turun ke bawah lah. Gila. Ini masih bisa ditinggiin lagi nggak, Om? Hah? Masih bisa ditinggiin lagi nggak? Kalau mau ditinggiin bisa karena dasarnya bisa? kan kita udah siapin fondasinya cukup kuat. Oh, bisa sampai lantai berapa, Om? 25? Enggak lah, kalau kemarin kita prepare sampai 10 ya, cuman kayaknya mau bangun lagi di atas agak ribet gitu loh. Sampai lantai 10 bisa ya. Gila. Oke, wah ini luar biasa ini. Kita balik lagi ke space pertama tadi. Jadi kita mau lihat ikan hasil pembesaran kolam yang ada di sini, termasuk di gedung sebelah. Coba. Nah ini sebagian sudah laku. Ini udah laku Tinggal nih? nunggu pengiriman yang ditempel putih itu sudah laku, tinggal nunggu pengiriman. Nah kalau yang tadi saya bilang, kita juga di bawah ada silver. Ada apa, Om? Arwana silver yang Silver. biasa juga ada banyak di bawah. Oh, silver biasa. Ini kan maksudnya harganya cuman Ini yang berapa puluh ribu? biasa-biasa. Nah kita ada berapa ribu ekor. Buat apa, Om, dikipin? Bukan, ini memang yang kemarin partaian yang platinumnya itu kan kita ambil. Nah ininya Oh, kita sisa disuruh apa ambil. sebelah-sebelahnya? Nah, udah kita Oh, jadi satu adain. paket. Bener katanya kalau ngambil jutaan ekor, sisanya segini banyak, gile. Nah ini
Supret-supret yang memang kita pisah satu-satu bisa dilihat kualitasnya. Nih, Tuh. bagus-bagus nih ya. Oh, Tuh, ekornya lebar-lebar, cakep amat. payungnya gede-gede. Ini yang kayak gini ya, berapa ini Om? Kita biasanya? buka dia 6 juta ya. 6. Oh, ini 6 juta nih kayak kurang lebih. 6 JT saja ya, yang segini-segini nggak mahal. Tuh, lucu-lucu banget. Dayungnya gondrong-gondrong banget ini ya, udah lewat-lewat pantat semua tuh. Keren. Wih, ini terbaru ini. Ini kenapa bisa ada mobil masuk begini Om? Ya, lewat sana kan masuk. Oh, ini tempat parkir? Iya. Tadi tempat parkir sekaligus taruh ikan kan. Tempat parkir sekaligus ikannya kebanyakan, sampai ditaruh tempat parkir mobil juga di sini ya. Hebat. Nah, untuk yang sini, yang gede-gedenya kemarin sudah laku. Oh, udah laku. Ah. Sekarang isinya apa ini Om? Isinya yang pilih, yang udah disortir dari yang kemarin Oke. pembesaran sebagian. Wow, oke. Ini dia nih. Ini pembesaran. Jadi ini habis dari kolam ke sini ya. Ya, Habis dari kolam seperti tadi ke sini tuh, stepnya begitu ya. Wih, galak amat ini. Wih. Ini ikan arwana apa ikan cana Om? kayaknya ada dendam nih sama Audrey. Dendam nama aku nih. Apa dia suka Wih. sama Audrey? Jangan-jangan tuh. Cocok seleranya tuh. Jari saya mau digigit ini mah namanya. Ikannya galak-galak ya kalau ikan kolam ya guys. Tuh kalau ikan kolam kayak gini nih. Responsif tuh. Wow, gokil. Tuh, bedanya itu dipelihara di akuarium sama di kolam. Di bawah ini kurang lebih juga masih ada 1.000 sama yang depan. Ada 1.000 lagi. Ah, Hebat. Jadi total sama di atas 4.000. ini yang King. Ini ada king. Coba lihat king. Nih, king. King of the jungle nih, gokil. Ini king nih. Asik, ini biasa. Oh, ini king juga nih, king. Banyak banget, keren banget guys. Wow, look at this guys. Ini ngeri nih. Coba Om, di mana Om yang King Jardini Om? Oh, King Jardini. Di sebelah. Enggak, di situ. Ada di sini. Nih, ini ceritanya gimana Om? Pernah menang apa? Hah? Pernah menang Grand Champion, Belum Unique pernah Champion. menang Grand Champion karena mereka merasa bahwasanya harusnya yang apa ya kita bilang ya, kalau langka kita nomor 1. Cuman mereka nggak itu. Wow, ini sekarang gede banget. Gua ngelihat dia tuh dulu segini size-nya. Wah, gila Om, ini keren banget, pantes. Se-M ini Om, maunya. Sih 1M. Maunya 1M. Tapi kita sebetulnya nggak ada niat jual lah. Nggak ada niat dijual. Nah, Wow, gila. Lihat nih guys ya. Wow. Keren banget. Oke, yuk. Kita ke sebelah ya, kita lihat superet yang sudah besar. Yang sudah tapi masuk. di sini juga Ini. banyak nih. Ini ada 45 ekor. Ini semua juga bagus nih, saya kasih lihat. Ini nih, yang sebelah sini ini udah merah-merah semua kalau yang ini. Wow. Gua dari tadi garuk-garuk kepala ini pusing lihat ini ya. Pusing. Wih, gila ini gokil sekali. Nih, oh ini udah merah-merah semua. Seperti ini ya, yang sudah diwarnain. Bukan diwarnain dicat, Nah, maksudnya di udah tanning. semua udah merah, lihat. Wow. Ini hasil tanning lampu kita tuh. Tuh lampunya RDI semua ini guys, lihat. Tuh, lihat tuh. Keren ya. Ini juga ya. Wih, ini cakep amat ini. Green base yang ini. Wih. Warnanya pada keluar Om, bagus Om. Oh, cakep ya. Ini sampai ngeblok butuh waktu berapa lama lagi Om? Tergantung ya, kadang-kadang kan kita susah bilang. Biasa rata-rata kalau ngeblok itu kan butuh setahun lebih. Setahun Nah, lebih. ini kan kita baru jalan 6-7 bulan kan. Oh, baru 6-7 bulan udah ngering begini ya. Udah cakep banget ini ya. Look at this guys. Wow, cantik-cantik sekali. Udah ngering-ngering semua. Nah, lihat tuh. Semua pakai lampunya RDI ini Iya, ya. semua Cukup RDI. lampu ini aja satu ini Om. Ya, lampu tanning Lampu ini apa sama ini? lampu view, T apa ya. namanya? Lampu ini T8. T8. Nah, ini yang tanning yang 8, yang 8D. Ah, ini lampu tanning T8 8D. Nah, So, pakai ini bisa ngering begini ya. Ntar bisa ya, ngeblok. Nama lampunya ini sebenarnya STL. STL. Bibirnya sampai merah begini ya. Nah, Hebat ya. Bibirnya pada merah-merah semua. Wow, ini kayak ini yang green base cakep banget ini. banyak yang bagus-bagus sih. Keren.
Cuman ikan kan kadang-kadang ada yang lagi fit, bagus banget. Kadang lagi kaget, dia agak drop ya. Iya, benar. ini kayak warnanya agak drop dikit, tapi ntar bisa lebih merah lagi nih yang ini nih. Tuh ya bagus ya. Nah ini aja sama ini kan beda warnanya, bawah lebih ngedreng. Iya benar. Wow, kalau di sebelah ada apa Om? Ada yang lebih merah dari ini. Di sebelah ada yang lebih merah lagi. Ini juga merah kan. Tuh. Ini yang segini-segini dijual berapa Om? Kira-kira rata apa range-nya? Biasanya sih 30-an. 30-an ya, yang tadi kita lihat itu kurang lebih sekitar 30-an. Bisa lebih, bisa kurang dikit. Wow. Matiin lampunya langsung dari MCB ya. Ini udah nggak pakai saklar-saklar lagi di sini. Ini skala jumbo ini yang di sini. Sebelah Om, terakhir Om. Wow, belum ada 6 bulan Jadi udah semerah ini. Nggak semua ikan kan kita nggak bisa prediksi ya. Bener, gila. Terus Ini, kadang dia naik turunnya kita juga susah. wow, ini lihat nih. Ini mah merah semua Om. Iya. Bahkan ada yang blue base nih. Ih, gila nih yang blue base cakep banget. Wow. Jadi ikan kan Best. kadang dia lagi memang menurut kita dia lagi nyaman, dia gampang cepet merah. Terus dalam perjalanannya kadang ya ketemu jamur ya dia bisa ngedop sebentar. Wow, Nanti tuh ya. dirawat lagi. Perjalanan yang begitu susah guys. Ikan favorit Om terakhir di sini yang mana? Yang Om paling suka? Nggak ada ya. Jadi Nggak ada. memang Dari segini kalau banyak kita- nggak ada yang paling suka, bisa begitu ya. Nggak ada Om ini- satu ini yang paling ada suka. dua yang menurut saya agak langka ya. Jadi Platinum? Platinum ini sama yang albino ini. Malah bukan Tapi super red. kembali lagi. Kalau super red sih Nggak ikan ada, yang Om. Kita punya suka sih ada beberapa ekor sebenarnya. Oh, Cuman kembali lagi nanti dibilangin malah dibeli kan. Satu aja Om yang paling suka nggak ada Om. Ya, kalau Ini kayak ini nih, ditanya, mana cakep nih. sebetulnya saya suka ini sih. Cuman sekarang ini sama ini kan belum begitu itu ya. Aslinya dia ini udah merah banget Oh kemarin. ini Nah, ini yang Om suka kayak gini. Wow. terus kiper kita ada satu yang pulang ya, jadi ini agak kurang terawat dia. Oke, tapi Karena genetik aslinya dia merah bagus. genetiknya yang ini yang Om paling suka. Merah bagus. Oh, berarti ini dia. yang 200 yang ini. Ketawa. Oke, tuh lihat ini banyak Nah, banget ini guys. juga bagus, saya suka. Oh ini, wih, iya. Ini ya dayungnya, dayung setan yang ini nih. Wih serem banget. Nah ini dua berbarengan datangnya masuknya kita gua pindah dari sebelah. Oke. Tapi ini duluan merah bagus, ini belum. Tapi secara fisik dua ekor ini oke. Oke, bahannya bagus ya. Ini, Iya wih, tuh. dayungnya gokil ya. Ya, Wih, dua gila ekor lewatnya ini jauh oke. kali nih. Wah, dayungnya keren. Ekornya juga ya. Itu ekor kerang banget itu. Ya. Begini nih ekornya. Wah, itu ekornya jos itu keren banget. Ekornya tuh bisa nggak ngemplek gitu agak susah loh ini. Ini dia gini nih ekornya tuh. Ya dia tulang-tulangnya gede. di Tulangnya belakang. besar ekornya. Wah, ini kalau udah diwarnain bagus banget tuh lihat bodinya ya. Ini juga termasuk yang cepat merah. Oh, Ini iya, kelompoknya ini juga sama dengan yang di sana tadi. Oke. Tuh. Ini ikan baru masuk ini yang ini. Size gede banget ini ya. Bagus ini ya. Wow, oke. Om, ikan sebanyak ini targetnya selain ekspor atau kalau ekspor mau kuotanya berapa banyak emang? Loh, Mau berapa juta ekor mau di? enggak lah, kita sebetulnya sih kembali lagi. Kita cuma ngerintis, membuka, kalau bisa sih ada pasar-pasar baru di luar yang sekarang sudah beredar. Nah Oke. itu sebenarnya konsen kita lebih ke situ. Nah kalau untuk pasar yang sudah ada, kita cuma pikirin strain apa ini yang kita bisa kasih pilihan lagi. kan. ada Makanya, varian-varian terbaru berarti. Kita ada bikin yang pionik itu kan untuk yang sekedar pilihan. Karena ini kan juga sebenarnya di awal-awal percobaan kita untuk membuat pionik ini generasi awal nih. Oh, ini yang Phoenix itu ya, Ya, tadinya ya. generasi awal, tapi yang Generasi sekarang awal. ini jauh lebih bagus lagi. Lebih gondrong-gondrong ya. Lebih bagus lagi. Nah, Oke, luar ke depan biasa. ya mudah-mudahan kita bisa dapat lagi yang lebih bagus lagi. gitu. Pastinya. Kadang-kadang itu sangat berpengaruh sih sama apa ya? Sama bibit yang kita beli. Dia sangat berpengaruh. Ini nih, ini bodinya kotak bener nih, cakep ini yang ini. Kalau merah ini merahnya udah ngejreng. Ini, wow, look at Ekornya this. juga bagus. Oh, ini juga galak dia. Ya.
Karena ini belum lama juga yang kelompok pengennya mungkin yang terakhir ya. Tapi karena memang dia lebih nyaman mungkin ya, jadi lebih gampang merah. Oke, terakhir nih Om, orang boleh main ke sini nggak Om? Boleh. Boleh? Siapa aja boleh datang. Mau belanja lihat. gitu Karena boleh? Ini kita memang terbuka untuk umum sebenarnya. Cuman karena kita itu lebih konsepnya kan untuk lebih ke partaian. Tapi kembali lagi buat penghobi-penghobi umum mah boleh aja. Beli satu boleh? Boleh beli satu? Setengah juga boleh. Wah setengah jangan dong. Ya, Namanya maksudnya ikan rebus. beli setengah kan dia bayar setengah dulu. Nanti kalau udah full bayar baru kirim gitu. Oh gitu, Ya. DP dulu boleh DP dulu ya. Oke mantap, makasih banyak Om Riyadi. Makasih. Sukses terus buat Ya. RDI. Sorry untuk hari ini suaranya agak serak Aman, karena aman. saya lagi radang ya tenggorokannya. Suara serak tapi dompet jangan serak dong Waduh. pastinya ya. Selalu menjadi inspirasi masyarakat Indonesia. Kita harus maju ini karena ini ikan Indonesia yang harus dijaga selain dilindungi. Ternyata seluruh dunia mengaguminya, apalagi kalau udah merah-merah begitu. Perjuangannya nggak gampang, susah banget buat ikan semerah itu harus begini nih. Investasi yang sangat mahal tapi sangat luar biasa, bermanfaat untuk Indonesia. Oke, Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.